Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi al-faslu tsani, pasal yang kedua, bi adabin yang bagi ayyatahalla biha ad-du'atu ilallah, pada aturan tata cara yang semestinya bahwa berpakaian dengannya itu oleh orang-orang yang bertugas sebagai da'i ilallah. Pertama, adabnya seorang da'i ilallah itu adalah al-ikhlas. Pamin adabihim, sebagian daripada adabnya para da'i, al-ikhlasu, ikhlas. Wa husnun niyat, dan baik niat. Qala Sayyiduna al-Arif billah wa dallu alaih Abdullah ibn Muhsin al-Attas nafa'allahu bih, ad-da'i ilallah ila tariqil hidayah la tuqbalu mudzakaratuhu wa takhsha'u lahal qulubu illa idza kana ma'zunan lahu. Orang yang mengajak kepada Allah, kepada jalan petunjuk, tidak diterima peringatannya, tidak patuh baginya hati-hati pendengarnya, kecuali seorang da'i itu diberi izin untuk berdakwah. Wal idnu lahu thalasu alamat, orang yang dapat izin itu sebagai da'i ada 3 tandanya, ada 3 alamatnya bahwa dia dapat izin sebagai da'i. Fa'idha wujidat, bila didapat 3 perkara itu, bahwa ma'zunun lahu, maka berarti si da'i itu diberi izin baginya untuk berdakwah kepada Allah. Al-ula, yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang salihah, niat yang bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, tetapi Allah memandang kepada hati dan niat-niat kalian. As-saniyatu, yang kedua, al-khasyah, takut kepada Allah. Seorang da'i itu mesti takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. As-salisatu, yang ketiga, al-ikhlas. Ala lillahid dinul khalis, ketahuilah bagi Allah agama yang bersih. Intaha min majmu' kalamihi li Syekh Abdurrahman Baraja rahimahullah. Wa fil hikam li Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, kalamu ahlil ikhlas wa sidqi nurun wa barakatun wa in kana ghaira fasihin. Pembicaraan orang-orang yang ikhlas dan jujur itu adalah cahaya dan barakah, walaupun pembicaraannya kada fasih, walaupun penyampaiannya kada jelas. Tapi karena yang menyampaikan itu ikhlas dan jujur, maka itu berupa cahaya dan barakah. Wa kalamu ahli takallub warriya, sedangkan pembicaraan orang-orang yang memaksakan diri, jadi da'i, warriya dan riya, zulmatun wa wahsyah, pembicaraan mereka itu adalah gelap dan liar. Wa in kana fasiha, walaupun pembicaraannya fasih, walaupun keterangannya jelas. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi radhiyallahu anhu, qila kullu kalamin yakhruju wa alaihi quswatul qalbi alladhi kharaja minhu. Tiap-tiap perkataan yang keluar
dan atasnya pakaian hati yang keluar perkataan daripadanya. Fa in kanal qalbu munawwara, jikalau hati itu terang, kharaja minhul kalam, keluar dari hati yang terang itu pembicaraan, perkataan, wa alaihin nur, atas perkataan itu cahaya. Artinya dari orang yang hatinya itu bercahaya, perkataan yang keluarnya pun mengandung cahaya. Wa in kanal kalamu muzlima, sekalipun pembicaraannya itu adalah gelap. Walaupun pembicaraannya itu kada jelas, walaupun pembicaraan itu sulit dipahami, walaupun keterangannya itu kada terinci, tapi hati orang yang menerangkan itu bersih, akan jadi cahaya dan barakah yang masuk ke dalam hati yang mendengar. Wa in kanal qalbu muzlima, jikalau hatinya gelap, kharaja minhul kalam, keluar daripadanya pembicaraan, wa alaihi zulmah, atas pembicaraan itu gelap. Wa in kanal kalamu munawwara, sekalipun pembicaraannya terang, pembicaraannya jelas, pembicaraannya rinci, tapi karena hatinya itu gelap, maka pembicaraan itu pun kada berguna, kada bermanfaat bagi orang. Wa dzukira, dan disebutkan anna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu idza takallama 'alan nas yusma'u lahumus siyah wal buka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bila mana beliau berbicara atas manusia, bila sidin untuk berpidato, orang berteriak dan menangis. Wa yatubu katsirum minan nas, dan tobat banyak dari manusia. Mimma hum, dari keadaan yang manusia itu musirrun, mengakali atas keadaan itu. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau sering berpidato orang menangisan, histeris, dan banyak nang tobat daripada dosa-dosa. Wa kana fi lisanihi luqnatun, dan adalah pada lisannya Syekh Abdul Qadir itu ada luqnah. Padahal orangnya agak bepandir itu kada jelas. Syekh Abdul Qadir ini kada terang, kada fasih. Li'annahu kana a'jamiyya, karena Sidin itu hidup di negeri A'jam. Pasa para ba'du banihi, maka musafir sebagian anak beliau, wa huwa Abdul Razzaq, anaknya Syekh Abdul Qadir, wa talabal ilma, na anaknya belajar ilmu, wal lughata, belajar lugat, wan nahwa, belajar nahu, wa nahwa zalika, dan seumpama demikian, hatta atqana ulumal alat, sehingga yang anak tadi memantapkan ilmu-ilmu alat. Pajaa, datang na anak ke kampung, wasta'zana abahu, minta izin kepada abahnya Syekh Abdul Qadir, ayyatakallama 'alan nas, bahwa berbicara atas manusia. Nah, anak mengaji keluar daerah, akhirnya alim boleh ke kampung, minta izin Abdul Razzaq kepada abahnya Abdul Qadir Jilani, minta izin anak berceramah, ayyatakallama 'alan nas. Fa'adzina lahu, Syekh Abdul Qadir memberi izin bagi anaknya. Falamma kharaja ilaihim, manakala yang anak tadi keluar kepada manusia, ja'ala yatakallamu, jadilah yang anak itu berbicara, wa yatafassahu fil kalam, fasih pada bicaranya, wa yajtahidu fil i'rab, dan bersungguh pada i'rabnya, fasaha minhun nas, maka berteriaklah daripadanya manusia. Wastagasu, dan mereka manusia minta tolong, bisyekh, dengan Syekh walidihi, walidnya yang anak tadi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tambihun, ay hadza tambihun, wa qala Syekhul Imam Ahmad ibn Zain Al-Habashi radhiyallahu anhu, yambagi liman arada tahdziran nas min muamalati muslimin likaunihi zaliman aw ghadiran aw ghaira dhalik mimma yujibu nuzha alla yaqsida tadmimahu wa tanqisahu
wa hakadha yanbaghi ay yaf'ala bima asbaha hadza. Semestinya bagi orang yang hendak mengingatkan manusia daripada bekerja sama dengan seorang muslim, karena seorang muslim itu zalim atau penipu atau selainnya, daripada yang mewajibkan nasihat, bahwa tidaklah dia mengkasat, menghinakan dan mengurangkannya. Umpamanya kita ada berisi kawan. Nah, kawan kita ini dia bekerja sama, bakawan, bakumpul lawan seseorang. Seseorang ini zalim, seseorang ini penipu. Nah, kita sangat hati-hati menasihati kawan kita ini. Jangan sampai kita menasihati kawan kita itu tujuan kita adalah merendahkan atau menghinakan si zalim itu. Wa hakadha yanbaghi ay yaf'ala, dan seperti demikian hendaknya dia perbuat bima asbaha hadza, pada yang menyerupai ini. Ay yaqsida bihi, bahwa dia mengkasat dengan demikian Allah azza wajal, akan Allah azza wajal, wan nusha lil muslimin, dan nasihat bagi orang muslimin. Nah, kamu jangan bakawan si anu. Si anu tuh orangnya penipu. Si anu tuh orangnya pembohong, si anu tuh orangnya zalim. Nah, dalam kita menyampaikan itu kita sangat hati-hati, jangan sampai dalam hati kita ada tersirat untuk menghinakan dia, untuk merimihkan dia. Wa dalilu sidqihi fi dzalik, dan dalil kebenarannya pada yang demikian, apakah inya bujur-bujur menasihati itu karena Allah atau kada, ayyuhazziran nasa, bahwa dia menakuti akan manusia, mengingati akan manusia, hatta min ahabbin nas ilaih, sehingga dari manusia yang paling dia cintai kepadanya, kawaladihi, seperti anaknya, idza kana bihadhil masabah, bila yang anak itu dengan seperti ini tempat. Nah, tanda bujurnya kita di sisi Allah, umpamanya ada kula kita atau ada anak kita nang zalim, ada kawan kita nang mengawani lawan anak kita itu. Nah, hakun kada kita menagur juga, kamu jangan bakawan anak kula, jangan bakawan kula, kupainya orangnya zalim gitu, orangnya penipu. Nah, kalau kita sama lawan orang lain, kita ngarannya disebut jujur di dalam memberikan nasihat itu. Intaha min qurratil ain. Jadi yang pertama adalah syaratnya seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu al-ikhlas. Tujuan dakwahnya semata-mata adalah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab daripada seseorang yang berdakwah kepada Allah itu adalah ar-rifqu, ramah, wallin, lembut. Tahapan pertama di dalam dakwah kepada Allah, tahapan pertama di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ramah dan lembut. Sedangkan kasar, sedangkan keras itu jalan yang terakhir daripada dakwah. Wa min adabihim, sebagian daripada adabnya da'i ilallah, isti'malur rifqi wallin, menggunakan ramah dan lembut. Fa inna dzalik ad'a ilal qabul, karena yang demikian itu lebih membawa kepada diterima orang. Wa ahsamu, lebih menutup
lima waddil fitnah, bagi bibit-bibit fitnah. Wa asaddu li abwabil khusumah, dan menutup bagi pintu-pintu pertengkaran. Wasyikak, perpecahan. Wa qad warada fil hadits innar rifqa la yakunu bi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya ramah itu tidak ada pada sesuatu melainkan dia menghiasi akan sesuatu. Dan tidak dicabut ramah dari sesuatu melainkan menjahatkan akan sesuatu itu. Wa warada aidan, mendatang hadis pula, innallaha rafiq, Allah itu sungguh ramah. Yuhibbur rifqa, mencintai akan keramahan. Warifku, ramah atau keramahan itu khairun kulluhu, baik seluruhnya. Qala Sayyidina al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bihi khaslatani yahtaju ilaihi madda'i ilallah wal qadi. Ada dua perkara yang berhajat kepadanya, yang orang yang mengajak kepada Allah dan seorang qadi. Ada dua hal yang berhajat seorang dai. Pertama, al-lin, ramah, lembut, wasyasah, dan siasat. Wal ilzamu idza kana bihatainil khaslataini la yuskilu, mengalahkan bila dengan dua perkara itu tidak berat. Kita bersiasat, artinya dakwah itu berpolitik. Yang kedua dengan ramah, lembut, maka mengalahkan orang itu tidak akan sulit. Qala Allah Ta'ala li Sayyidina Musa alaihi salam, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan bagi Fir'aun itu perkataan yang lembut, barangkali dia bisa mengambil peringatan atau dia takut. Qala Sayyidina al-Imam Ahmad ibn Idris al-Maghribi radhiyallahu anhu, idza aratta an tursyida ahadan, bila engkau menghendaki mendidik seseorang, membimbing seseorang, au ta'murahu, atau hendak menyuruh seseorang, au tanhahu, mencegah seseorang, fabda binafsik, mulailah dengan diri engkau, summa bi ahlik, kemudian dengan anak istri engkau. Fa inna Umar radhiyallahu anhu, karena Sayyidina Umar, kana idza arada ay ya'mura bi syai'in, bila hendak menyuruh dengan sesuatu, aw yanha anhu, atau melarang sesuatu, Sayyidina Umar la yaf'alu, kada memperbuat, hatta yabda'a bi ahli baitih, sehingga beliau memulai dengan anak bini sidin terlebih dahulu. Summa lin, kemudian lembutlah kamu, liman wa'azta, bagi orang yang kamu nasihati. Wala tunappirhu bitabkit, jangan kamu larikan dia dengan mencela. Fa inna ba'dal ulama, bahwa sebahagian ulama, dakhala 'ala ar-rasyid, sebagian ulama datang ke tempat Harun ar-Rasyid. Faqala lahu, ujar si ulama tadi, inni ji'tu li'a'idhaka, wahai Harun, wahai presiden kita, ulun datang kepada engkau ini untuk memberikan nasihat kepada engkau. Pasbirli, sabarlah engkau bagiku. Li'anni uridu, karena aku hendak, an aghluza alaika, bahwa aku hendak keras atas engkau. Jadi jar ulama tadi lawan khalifah, wahai khalifah, aku hendak memberikan nasihat lawan pian. Dan pian sabarnya, punya ada kata-kata ulun yang kasar. Faqala Rasid, ujar si Rasid, la taf'al, jangan memperbuat kamu. Jangan hendak bahasa kasar. Fa innallaha qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Allah telah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau. Allah utus kepada orang yang lebih jahat daripadaku.
Sedangkan Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina, katakan bagi dia perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Fakana ar-rasyid, maka adalah Harunur Rasyid, a'lama minhu, lebih alim daripada ulama yang datang tadi. Wa idza linta fil khitab, bila mana engkau telah lemah lembut pada khitab, kunta muqtadiyan, engkau mengikut bil kitab wa sunnah, dengan Quran dan hadis. Wa ma'alaika an la yanfa amruka aw nahyuk, tidak mengapa atas engkau bahwa tidak bermanfaat perintah engkau atau larangan engkau. Masalah orang memakai, masalah orang kada jadi masalah. Kalau kita lemah lembut memberikan nasihat, kita sudah mengamalkan Quran dan hadis. Orang menerima atau kada itu lain lagi urusannya. Fa innal mau'izata, karena nasihat itu karih seperti angin. Tajma'u bainad diddain, menghimpunkan dua yang berlawanan. Tudfi'u wa tu'ajjiju, nasihat itu bisa memadamkan dan bisa menyalakan. Orang tadi beri nasihat bisa beampi, bisa bebangat. Nah, nasihat ini seperti menghimpunkan dua berlawanan. Qala ta'ala, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Bila diturunkan surah, sebahagian mereka yang berkata, siapa di antara kalian yang menambah yang menambah akan dia oleh ini ayat keimanannya. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana, orang-orang yang beriman maka menambahlah ayat Tuhan itu atau surah yang turun itu menambah keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, maka surah yang turun itu menambah kejahatan kepada kejahatan mereka. Wa matu, dan mereka mati, wa hum kafirun, mereka adalah kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min kalami sayyidina al-imam Idrus ibn Umar al-Habashi radhiyallahu anhu, la yanbaghi li muallimin nasil khaira al-ampu bil amri wan nahi. Tidak patut bagi orang yang mengajari manusia kebaikan, kada layak bagi orang yang mengajari manusia kebaikan, baik itu orang lain atau anak buah seorang di rumah, kada patut bersikap kasar pada memerintah dan melarang. Wala yukhassisu ahadan duna ahad, dan tidak patut bahwa dia mengkhususkan seseorang bukan seseorang. Artinya kalau kita menyuruh orang berbuat baik itu sebagian hanya disuruh, atau melarang sebagian orang aja yang dilarang, jangan. Bal ya'umuhum, bahkan hendaklah dia mengumumkan semuanya. Wa yudkhilu nafsahu fil khitab, dan hendaklah dia memasukkan dirinya dalam khitab itu. Bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Marilah kita bersama-sama umpamanya melaksanakan ini. Nah, jadi kita buat semuaan. Kama fa'ala, sebagaimana memperbuat mukminu ali Yasin, oleh seorang mukmin keluarga Yasin, biqaulihi, pada perkataannya, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Sesuatu apakah bagiku, apakah alasannya aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Nah, itu dia menyindir kepada kaumnya orang-orang yang menyembah berhala. Lalu dia menyindir bahwa apakah alasannya aku tidak menyembah orang yang menciptakan aku. Wa huwa ya'budul ladzi fatarahu, padahal dia menyembah Tuhan yang menciptakannya.
Wa inna ma arada, hanya saja dia menghendaki ayyatalattafa, bahwa dia bersikap lembut. Ma'al mukhatabin, serta orang yang dikhitab bitakbir dengan ibaratnya. Wa yatanazzala ma'ahum, dan turun dia serta mereka. Hatta yuz'inu lahu, sehingga mereka tunduk bagi dia. Wa yaqbalu nushahu, dan menerima nasihatnya. Falau qala lahum, jikalau seseorang berkata bagi mereka, wa ma lakum la taf'alun kaza wa la tatrukuna kaza, kenapa kalian tidak memperbuat ini, kenapa kalian tidak meninggalkan ini? Nah, namun macam itu, la rubbama nafarat nufusuhum, barangkali bisa lari diri mereka. Wa a'radu, berpaling mereka karena kasar. Waqad qila, sungguh dikatakan orang, inna ba'dal mudzakirin, sebagian orang yang penceramah, mimman la yuhsinu tazkir, dari orang yang kada baik ceramahnya. Sa'ida mimbaran, dia naik mimbar, liyuzakkiran nas, untuk menceramahi manusia. Wastan satan nasa, dan dia menyuruh orang berdiam. Wa qala, dia berkata, isma'u ya bakar, dengarkan wahai sapi-sapi. Faqalu lahu, ujar jamaah juga, qul ya saur, katakan apa itu wahai sapi. Nah, jadi kaumnya madakan sapi, penceramahnya madakan sapi juga, orang pendengarnya itu. Isma'u ya bakar, faqalu lahu qul ya saur. Wa qala sayyiduna al-qutbul irsad al-habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, khudh ma ahli zaman birrifqi ma amkanat, la tusaddid alaihim fa inna hibalahum rammatun. Ambillah beserta orang sekarang ini dengan ramah tamah, sekuasa kamu. Jangan kamu bersikap keras atas mereka, karena tali-tali mereka itu lapuk japuk, mau dikarasi dirintak pagatnya buka. Wa ma kunta tu'allimuhu ahadahum fi yaumin, sesuatu yang kamu ajarkan akan sesuatu itu akan salah seorang mereka dalam satu hari, ij'alhu fi thalathati ayyam, ulah 3 hari. Artinya melajari masyarakat umum itu sesuatu yang mesti kawa dilajarakan sehari tuntung, ulah 3 hari. Li'anna qulubahum, karena hati mereka itu ma'ilatun, condong, aw qala munsarifatun, hati mereka terpaling. Jadi kada kawa diulah sekaligus. Wa khususan as-sighara, khususnya anak-anak. Ma ma'aka minhum, tidak ada serta engkau daripada mereka itu, illa tarquwah, kecuali bertahap. Wal lutfu bihim, lembut dengan mereka, warifqu, ramah dengan mereka. Wa mislu ahli zaman, seumpama ahli masa, seumpama orang sekarang ini, perumpamaan orang sekarang ini, kal ba'iris syarid, seperti unta yang lari. Fala tadribhu, jangan kau pukul dia. Fatazidahu syuruda, maka engkau menambah dia lari. Wa qala sayyidina al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bih, yambagi liman amara bima'rufin aw naha an munkarin ayyakuna birifqin wa syafaqatin 'alal khalqi. Semestinya bagi orang yang menyuruh dengan kebaikan atau melarang dengan kemungkaran, bahwa dia lembut, ramah, sayang atas makhluk. Ya'khudhuhum bitadrij, dia ambil mereka dengan perlahan, bertahap. Fa idza ra'ahum tarikin li asya' minal wajibat, bila melihat dia akan mereka meninggalkan macam-macam dari kewajiban,
Falyamurhum, maka suruhlah mereka bil aham fal aham, dengan yang lebih penting dan yang lebih penting. Orangnya sembahyang kada, mana berjudi, mana minum arak gawiannya. Banyak kemaksiatan pada diri mereka. Nah sekaligus kita ubah mereka, tentu kada kawa. Nah, tunggu budingan. Nah mana yang lebih bahaya, itu yang lebih utama kita himati untuk dihilangkan pada diri mereka. Faida fa'alu ma amarahum bihi, bila sudah memperbuat mereka yang ia perintahkan mereka dengan itu ma, intakala ila ghairi, hanya berpindah kepada yang lainnya. Minum arak dahulu tinggalkan. Itu aja dihimati dahulu. Bila sudah kawa ampih minum arak, hanya berpindah kepada berjudi. Wa amarahum, dia suruh mereka, wa khawwafahum, dia takuti mereka, birifkin, dengan ramah, wa syafaqatin, dan kasih sayang. Ma'ada min nadhari minhu, serta tiada memperhatikan daripada dia, limadhihim wa zammihim wa atahum wa man'ihim, bagi pujian mereka, celaan mereka, pemberian mereka, dan tidak memberinya mereka. Jadi seorang dai ini, di samping dia kasih sayang, di samping dia bertahap, dan kadang menghiraukan pujian mereka, celaan mereka, pemberian mereka, atau tidak memberinya mereka itu. Wa illa, kalau memperhatikan pemberian mereka, memperhatikan kada pemberian mereka, memperhatikan pujiannya, waqa'atil mudahanatu, jatuhnya kena mudahanah. Apa mudahanah? Ngalih kena menagur, karena inya banyak memberi. Ngalih menagur karena inya banyak memuji seorang. Nah jadi tugas seorang dai itu artinya tidak menghiraukan pujian dan pemberian mereka. Wa kadza idzar takabu manhiyatin katsiratan, demikian pula bila mana mereka melakukan larangan-larangan yang banyak, walam yantahu, dan mereka tidak berhenti binahyih, dengan larangannya, anha, daripadanya, kulliha, seluruhnya. Fal yukallimhum, hendaklah dia bicara akan mereka, fi ba'diha, pada sebahagian larangan, hatta yantahu, sehingga mereka berhenti. Summa yatakallamu bi ba'diha, kemudian dia bicara pada sebagiannya lagi, hatta yantahu. Summa yatakallamu fi ghairiha wa hakadha, demikian seterusnya. Intaha min majmu'i kalamihil mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ad-da'watu bit-targhib wat taswiq. Dakwah itu dengan menggemarkan dan merindukan. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, wad da'watu ila Allah al-yawma bit-tashwiq aula. Dakwah kepada Allah sekarang ini dengan merindukan itu lebih baik. Jika menggawi ini surga dapat pahalanya. Jika mendapat ini pahalanya bidadari, dapat ini ganjarannya yang baik-baik, agar orang merindukan. Nah, jadi dakwah di masa sekarang lebih baik daripada menebarkan ancaman. Tembelak ada sembahyang masuk neraka, tembelak ada bejakat masuk neraka, tembelak ada ini masuk neraka. Nah, itu ada baiknya itu. Nah, lebih baik diberi harapan surga dan sebagainya. Wa takhwib la yakun, menakutkan itu tidak ada, illa, kecuali liman fi qalbihi khasyatun, kecuali bagi orang yang di hatinya sudah ada khasyah wa khaufun, dan takut minallah. Kalau untuk orang-orang yang sudah khawas, orang-orang sudah yang takut hatinya kepada Allah, itu diancam enggak ada apa-apa. Kalau untuk orang-orang umum itu jangan diberi ancaman. Kalau Allah Ta'ala, sayadzakkaru may yakhsha, selagi akan menjadikan peringatan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Wad du'a'u bit takhwif waz zajri madhhabul mu'tazilah, mengajak orang dengan menakuti, mengancam, itu mazhabnya Mu'tazilah. La madhhabud du'at ilallah, bukan mazhabnya orang yang mendakwah kepada Allah. Illa fi ba'dil mawatin, kecuali pada sebagian tempat.
Wa ma dzukiral iqab fil Qur'an, tidak disebutkan siksa di dalam Quran illa kecuali wa ardapahu, mengiringi akan siksa itu as-sawab, uli pahala. Di Quran itu bila ada kisah neraka, surga atau imbahnya. Ada kisah surga, neraka atau kena imbahnya. Wabil aksi au kama qala. Wa qala nafa'allahu bihi ud'u ila Allah, ajaklah manusia kepada Allah bil hikmah, dengan ilmu. Artinya mengajak orang kepada Allah dengan cara ilmiah. Dengan cara ilmiah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa hadzal waktu, ini waktu sekarang, waktu tabsyir, waktu di mana menggembirakan orang. La waktu tanfir, bukan waktu melarikan orang. Idza nasahta ahadan aw wa'aztahu, bila kamu menasihati akan seseorang atau memadahi seseorang, pakul, katakan, idza aqbalta ilallah, bila kamu berhadap kepada Allah, fasayu'tika kadza, engkau diberi Allah demikian. Engkau sembahyang, engkau diberi Allah demikian. Engkau ini diberi Allah ini. Wa sayaqa laka minal khairi kadza, dan selagi jatuh bagi engkau dari kebaikan seperti ini. Wa la tukhawwib ahada, jangan kamu takuti akan seseorang. Wa huwa dha'i, itu sia-sia. Orang wah ini ditakutinya makin wani. Balis tajlibuhu, bahkan tarik dia, birrifqi, dengan ramah, wa targhib, dan dengan menggemarkan. Qala ta'ala, wa la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabawunaha iwaja. Jangan kamu duduk di tiap-tiap jalan, mengancam, memberi ancaman, menahan orang dari jalan Allah, akan orang-orang yang beriman dengan Allah, dan kamu mencari jalan-jalan yang bengkok. Fadzakir, berikan peringatan, inna fa'ati dzikra, jika bermanfaat itu peringatan. Ai fil waqtil ladzi yaqbaluna fihi dzikra, pada waktu yang menerima mereka pada waktu itu akan peringatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izah, dan Rasulullah pun menyelat-nyelati mereka dengan memberikan nasihat. Jadi Nabi itu setiap kali bertemu sahabat bukan selalu memberi nasihat. Setiap kali bertamu pasti memadahilah Nabi, kada. Sini jarang. Paling-paling sini kisah-kisah. Nah, sewaktu-waktu hanya sini memberikan nasihat kepada para sahabat. Bukan setiap saat bertemu nasihat, kada mesti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum, menyala-nyalai mereka. Nah, bil mau'izah, dengan papadah, dengan nasihat. Wa idza ra'aita minnhum i'radan fa'amsik, bila kamu lihat daripada mereka itu berpaling, maka tahanlah ulihmu. Kita berikan papadah nang lembut, kita berikan papadah nang sifatnya harapan-harapan surga, tatapnya berpaling, kada mau. Fa'amsik, maka bertahanlah kamu, bertahan. Wala takun inda malalihim, janganlah kamu ketika mereka bosan, sababan sebab, pitakdzibihim, pada mendustakan mereka Allah wa rasulahu, akan Allah dan Rasul, au i'radihim, atau berpalingnya mereka anillah wa rasulih. Nah, bila mereka kada maasi, bertahan, jangan tambah digasak. Itu membangati mereka, bahkan mereka bisa mendustakan Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ujar Tuhan, jangan kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang kafir jangan dicaci maki. Kenapa? Karena kalau mereka dicaci maki, mereka bisa mencaci maki Allah. Kita gara-garanya. Jangan mencaci maki orang-orang kafir. Karena mereka
oleh karena kita caci maki, mereka akan membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, adwan zalim ghairi ilmin, dengan tiada dasar ilmu pengetahuan. Intaha au kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. At-ta'rid bin nushi duna tasrih. Memberikan sindiran pada nasihat, bukan terang-terangan. Ini salah satu di antara aturan seorang yang berdakwah kepada Allah. Mengajak orang cukup dengan sindiran, kada perlu dengan belak-belakan terang-terangan. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi, idza balaghahu, bila sampai kabar kepada nabi, anir rajul, daripada laki-laki, asyai'a, akan sesuatu. Misalnya ada sahabat nabi yang berbuat macam-macam, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan nasihat cukup dengan menyindir. Lam yakul, beliau tidak mengata, ma balu pulan, apa keadaan pulan itu seperti ini seperti ini. Ada mau sidin kayak itu. Walakin yakul, tetapi sidin berkata, ma balu aqwamin, apa keadaan kaum-kaum, yaqulun, yang mengata kaza wa kaza. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Zain al-Habashi nafa'allahu bih, at-ta'rid bin nushi li ahlil fahmi nafi'un jiddan duna tasrih. Dakwah dengan memberikan sindiran pada nasihat bagi orang-orang yang paham, itu bermanfaat sekali, bukan dengan terang-terangan. Kalau orang nang kita pandiri, kalau orang nang kita dakwah itu orangnya orang pintar, orang-orang ahli faham, cukup dengan sindiran itu sangat bermanfaat. Wa fit ta'rid, dan pada memberikan sindiran itu faidatun azimah, faidah yang besar. Wa huwa, yaitu annan nafsa, bahwasanya nafsu, idza qubilat, bila dihadapkan, bil amri sarih, dengan perintah yang terang-terangan, yasqulu alaiha al-qiyamu bihi, berat atas nafsu melaksanakan dengan perintah yang terang-terangan itu. Wa yaziduha, dan menambah itu perintah terang-terangan akan nafsu takasulan, malas. Wa ta'ridu, sedangkan menyindir, pihi, pada menyindir itu, tansyitun, merajinkan laha bagi nafsu, wastirwahun, dan melapangkan. Bahwa maka itu menyindir, ajdaru, lebih segera, bil qiyam, dengan melaksanakan, wal intisal, menjunjung, lil amri, bagi perintah. Intaha. Wa qala tilmiduhu al-imam Muhammad ibn Zain bin Sumaytin radhiyallahu anhu bi manaqibi syaikhihi al-madhkur, innahu kana radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah radhiyallahu anhu, aksaru da'watihi, kebanyakan dakwah sidin, wa inkaril munkaratil khassati, dan kebanyakan mengingkarinya sidin akan kemunkaran-kemunkaran yang khusus. Innama huwa, hanya saja dia, bit ta'rid wa talwih, dengan menyindir, wal isyarat, dan mengisyarat, wa talmih, kurang lebih artinya. Wa dzalika ablagu, yang demikian itu lebih bersangatan fil wa'zi, pada memberikan pepadah. Wa anjahu, lebih sukses, lebih berhasil, li bulughil matlub, untuk sampai yang dimaksud. Minal musadarah, daripada berhadap-hadapan, wa tasrih, dan terang-terangan. Li'annan nufusa, karena nafsu-nafsu seseorang itu,
imma antakuna karimatan, ada kalanya mulia. Palatan kadu, dia tidak tunduk, illa kecuali bil lutfi war rifqi, dengan lembut dan ramah. Kadang-kadang orang tuh ada yang dirinya mulia, inya tunduk kalau nasihatnya lembut, kalau nasihatnya ramah. Ada manusia yang dilemahi aja, yang kadang kalau dikarasi ada. Wa imma antakuna laimatan, dan ada kalanya bahwa nafsu-nafsu seseorang itu laimah, tercela. Kadistakanna pihal kibru, sungguh tersimpan pada diri mereka itu al kibru, sombong, warriasah, kepangkatan. Parubbama qabalatit tasrih, kadang-kadang dia menerima, menghadapi akan yang terang-terangan itu bil iba, dengan enggan. Warraddis sarih, menolak yang terang-terangan. Kama huwal ghalib, sebagaimana itu yang kebiasaan bi tab'i ahli zaman, pada tabiat orang sekarang ini. Fa innal ghaliba alaihim, karena yang kebiasaan atas orang-orang sekarang ini adamu qabulil haq, tiada menerima yang benar. Itu kebiasaan orang di zaman sekarang, tiada mau menerima yang benar. Waraddu, dan mengembalikannya, menolaknya, ala man jaa bihi, atas orang yang membawa kebenaran itu. Nah, pakanal aula, maka yang lebih baik ayyakuna, bahwa adalah dia bil isyarat, dengan isyarat, wa ta'rid wa talwih, dengan menyindir. Kada perlu dengan berhadap-hadapan, kada perlu dengan terang-terangan, karena akan menambah keingkaran, akan menambah penolakan mereka kepada yang benar. Intaha min qurratil ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Ad-da'watu bi kalamillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan kalam Allah dan Rasulnya. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, wa ad-da'watu ila Allah hiya an tusliha bainal ibad wa bain rabbihim. Pengertian dakwah itu, dakwah kepada Allah aja. Dakwah itu apa artinya? Dakwah kepada Allah itu artinya membaguskan hubungan hamba dengan Tuhannya. Yang selama ini hamba menentang Allah, yang selama ini hamba kada menjunjung perintah Allah, yang selama ini hamba meninggalkan yang diperintah, melanggar yang dilarang, itu hamba yang rusak hubungan dengan Allah. Dakwah artinya membaguskan hubungan mereka dengan Allah. Fa idza aslahta bainahum wa bain rabbihim, bila mana kamu telah membaguskan hubungan antara hamba dan antara Tuhan mereka, fadzakirhum, ingati ulihmu mereka, bi faraidillah, dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama disampaikan kepada mereka hal-hal yang diwajibkan Allah. Wala tusaddid alaihim, dan jangan kamu keras atas mereka. Qabla an tuhabbiba rabbahum ilaihim, sebelum kamu cintakan Tuhan mereka kepada mereka. Jadi jangan langsung memberikan mereka ajaran-ajaran yang keras sebelum kita bisa mencintakan mereka kepada Tuhan. Nah, jadi kita ulah dulu hati mereka itu supaya cinta lawan Allah. Kita perkenalkan Allah kepada mereka dengan sifat-sifat Allah yang elok. Engkau bisa hidup, Allah yang menghidupkan. Engkau bisa makan, Allah yang memberi makan. Engkau guring, bisa selamat daripada kemasukan samud, kemasukan ulat, Allah yang menjagakan seluruh lubang-lubang yang ada pada tubuh kamu. Jadi segala kebaikan Allah disampaikan kepada mereka. Begitu mereka sudah cinta kepada Allah, nah hanya disampaikan undang-undang Allah. Jangan berdahulu.
mereka belum kenal kepada Allah, sudah dipadahkan ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh. Nah, mereka belum tahu siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti paling ngarannya. Jadi sebelum kita melarang sesuatu perbuatan mereka, kita sampaikan dahulu siapa orangnya yang melarang itu. Wa qala radhiyallahu anhu wan nas al-an lamma tarakud da'wata bil Qur'an, manusia sekarang manakala meninggalkan dakwah dengan Al-Qur'an. Lam yaji'u ala syai'in, tidaklah mendatangkan mereka atas sesuatu. Kalau dakwah kepada Allah paling baik dipakai kalam Allah. Kalau kita dakwah kepada Allah tapi kadang menggunakan kalam Allah, kadang akan mendatangkan sesuatu. Walam yuqbal wa'dhuhum wala da'watuhum, kada diterima orang dakwah mereka dan nasihat mereka. Wa tarakud da'wata, dan mereka meninggalkan dakwah ilallah kepada Allah bikalamihi, dengan kalam Allah. Wa da'au ilaih, mereka mengajak manusia kepada Allah bikalamihim, dengan kalam mereka. Wa aqwalin, dan perkataan-perkataan min indi anfusihim, dari sisi diri mereka. Wa nammakul ibarat, mereka mendalamkan ibarat-ibarat. Nah, mereka mengajak orang ke jalan Allah dengan kalamnya seorang. Karena memakai kalam Allah. Wa misaluhum, perumpamaan mereka itu misalu man tarjamal Quran ila ghairil arabiyyah, orang yang menterjemahkan Quran kepada bukan bahasa Arab. Summa atabi, kemudian dia mendatangkan dengannya. Dakwah kepada Allah dengan kalam Allah yang artinya, Allah berfirman yang artinya, artinya aja. Kada disampaikan kalam Allahnya. Padahal kalam Allah itu mengandung rahasia, mengandung berkah yang bisa masuk ke dalam hati mereka. Waqala, dan mereka berkata, waqala, dan dia berkata, hadza huwal Qur'an la ghairuhu. Inilah Al-Qur'an. Barang siapa ini itu kan ada Al-Qur'an macam itu. Itu arti daripada Al-Qur'an. Wanzur ma huwal haq, tengoklah olehmu apakah itu benar. Anta da'wa, bahwa kamu berdakwah bilisanil haq, dengan lisan Allah, wa bilisani Rasulillah, dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au bilisanil akharain, atau dengan lisan selain keduanya. Dalam Al-Qur'an itu kada ada barang siapa. Dalam hadis Nabi kada ada barang siapa. Nah, jadi barang siapa itu kita berdakwah dengan barang siapa itu dengan kalam kita, dengan bicara kita, bukan dengan kalam Allah, bukan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khudz qaidatan, ambillah ulihmu satu kaidah. Man da'aka ilallah bi kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yunabbiru tab'aka minhu. Siapa yang mengajak engkau kepada Allah dengan kalam Allah, dengan kalam Rasul Allah, maka itu tidak akan melarikan tabiat engkau daripadanya. Intaha au kama qala. Mukhatabatun nasi bima ya'qilun, kemudian tugas daripada seorang yang mengajak orang kepada jalan Allah adalah mengkhitab, memandiri manusia dengan sesuatu yang mereka mengerti. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidak adalah engkau dengan bercerita kepada satu kaum akan cerita yang tidak sampai akan cerita itu akal pikiran mereka, melainkan adalah cerita itu bagi sebagian mereka fitnah. Kalau kita mengajarkan ilmu-ilmu nang akal mereka belum sampai ke sana, maka ilmu yang kita ajarkan itu bukan bermanfaat bagi mereka, tapi jadi mudarat. Jadi mudarat.
Wa an Aliin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qala, berkata beliau, haditsun nasa bima ya'rifun, hadiskan kepada manusia, ceritakan kepada manusia dengan sesuatu yang mereka kenal, yang mereka paham. Atuhibbun ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, adakah kamu mau bahwa didustakan Allah dan Rasul? Kalau kita memberi pelajaran-pelajaran yang mereka kada paham, akhirnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul. Apakah kamu mau seperti itu? Ujar Sayyidina Ali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini minal ilmi. Aku menghafal daripada Rasulullah, ujar Abu Hurairah, daripada Nabi aku menghafal 2 wadah daripada ilmu. Artinya aku belajar daripada Nabi 2 macam ilmu. Fa amma ahaduhuma, salah satu di antara 2 ilmu itu, fabasastuhu, aku tebarkan kepada manusia. Aku sampaikan, aku dakwahkan. Wa ammal akhar, adapun ilmu nang sebuting, falau basastuhu, jikalau aku sebarkan, lakuti ahadal bul'um, niscaya dipotong orang leherku. Artinya ada ilmu yang kada kau disampaikan ke orang banyak. Amun disampaikan padahal orang kafir kena aku, dibunuh orang. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah ibn Husain bin Tahir nafa'allahu bih, la yanbaghi lil 'alimi ay yuzakira al-'ammata bi syai'in min al-haqa'iq allati la yafhamunaha. Tidaklah pantas bagi orang yang alim bahwa dia menjelaskan akan orang umum dengan sesuatu daripada hakikat-hakikat yang mereka tidak paham. Jadi jangan hendak menyampaikan dakwah di tempat umum nang pengertiannya itu bisa mengambangkan paham-paham orang. Bisa memaham macam ini, bisa memaham macam itu, jangan sampai. Li'annahu yadurruhum dzalik, karena itu membahayakan mereka. Kama qala alaihi salatu wassalam, atuhibbun ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, adakah kalian suka bahwa Allah dan Rasul didustakan orang? Wa ma yurwa, adapun yang diriwayatkan an ba'dil arifin, dari sebagian orang arif, min dzalik, daripada yang demikian, bahwa imma maglubun ala dzalik au yadhunnu annahum yafhamun ma yaquluhu. Adapun yang diriwayatkan dari sebahagian orang arif daripada yang demikian, maka ada kadang-kadang kita membaca kitab perkataan orang arif yang kadang-kadang perkataannya itu bisa menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Nah, itu diperkirakan bahwa mereka dalam keadaan maglub ala dzalik. Mereka dalam keadaan tidak sadar diri atas yang demikian. Seperti perkataan-perkataan para ulama yang ada mengatakan, andai kata aku lupa daripada Rasulullah SAW sekejap mata, maka aku bukanlah orang yang muslim. Kita bingung memikirkan itu. Mereka berkata, andai kata aku lupa sekejap mata dengan Rasulullah, maka aku tidak membilang diriku orang Islam. Nah, perkataan seperti ini perkataan yang kadakawa disampaikan di tengah umum. Kenapa orang bingung memikirkan? Kayak apa sih din guring? Ingat jauh Rasulullah lah. Kayak apa sih din ini, sih din itu? Sedangkan gesidin, andai kata aku lupa dengan Rasulullah sekejap mata pun aku kafir. Nah, ini perkataan-perkataan yang mengandung paham macam-macam. Kalau ada orang-orang arif yang berkata seperti itu, kemungkinan beliau dalam keadaan kada sadar. Atau beliau menyangka bahwa yang dihitab sidin itu mengerti. Atau beliau menyangka bahwa nang dipandiri sidin itu paham. Padahal kada. Aw yazunnu annahum yafhamun ma yaquluhu. Wa illa, jikalau tidak, artinya dalam keadaan sadar, pala yang bagi tidaklah pantas li ahadin, bagi seseorang,
ayyuzakiral ammata, bahwa mengingati akan orang umum, mendakwahi orang umum, illa kecuali bima yuftihi, dengan sesuatu yang ia fatwakan lahum bagi mereka, wa ya'tarifu lahum, dan yang ia akui bagi mereka, min muhimmatiddin, daripada yang penting-penting dari agama, allati yahtajuna ilaiha, yang mereka berhajat kepada itu, muhimmatiddin tadi. Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Wa kana Syekh al-Imam Ahmad ibn Zain al-Habashi nafa'allahu bihi yaqul, inna ijmalal ilmi lil ammah anfa'u lahum minat tafsil. Bahwasanya menyampaikan ilmu secara global, secara jumlah, itu lebih bermanfaat bagi orang awam daripada menyampaikan secara rinci. Wal juz'iyyu, dan menyampaikan yang juz'i, yang sebahagian, ampa'ulahum, lebih bermanfaat bagi mereka, minal kulli, daripada yang secara keseluruhan. Wayam bagi sayugianya lil alim, bagi orang alim, ayat tasira, bahwa memperpindik, ala haddi ma yafhamunahu faqat, atas batasan sesuatu yang mereka pahami saja. Wa tutikuhu uquluhum, dan yang mampu akan dia ulih akal mereka. Wa illa, jikalau tidak, sara kalamuhu, jadilah kalamnya, pembicaraan si alim tadi, fitnatan, fitnah. Kasabiyi, seperti anak-anak. Idza khatabtahu bi khitabin, bila kamu pandiri dia dengan satu pandiran, la yaqdiru ala idraki dzalik, dia kada kuasa memperdapati yang demikian. Kanak-kanak kada mengerti bang pandir orang tua. Bala tatanazzalu lahu, bahkan hendaknya turun kamu, lahu bagi itu anak-anak, ila haddi fahmihi, kepada batasan pahamnya, wa kusurihi, dan kekurangannya. Wa rubbama takallamal alimu indal qasirin bil hakikah, dan kadang-kadang berbicara seorang alim di sisi orang-orang yang belum sampai pahamnya dengan ilmu hakikat. Fala taqbaluhu uquluhum, akal mereka kada menerima. Wa yasmuju dzalik indahum, dan jahat yang demikian di sisi mereka. Wa huwa sababul ladzi, itulah sebab yang hadapahum, yang mengarahkan kepada mereka, lil ingkar, untuk mengingkari. Intaha. Wa qala Syekh Al-Qutub Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, amrani la amrani yambagi an la yuzakara lil ammah wa la yasma'uhuma, dua perkara yang semestinya tidak boleh disebutkan bagi orang awam dan tidak boleh mereka mendengar keduanya. Pertama, daqaiqul aqaid, akidah nang halus-halus. Wa daqaiqul ahkam, dan nang halus-halus daripada hukum. Akidah nang halus-halus. Misal kita takuni, kita menjelaskan kepada orang awam tentang pengertian wujud. Wujud artinya adalah ada, cukup sudah. Wujud artinya adalah ada. Nah, itu secara ijmal ngarannya, secara jumlah. Nah, orang-orang yang hanya belajar tauhid kada perlu dilebihi daripada ingat ada situ. Kada perlu kita merinci
adanya dari sisi apa? Apakah ada itu merupakan sifat? Apakah ada itu merupakan ainul mawujud? Nah itu kada perlu diceritakan, kada mengerti orang. Wujud artinya ainul mawujud, atau wujud itu sifat yang lain daripada zat Allah. Nah itu sudah bicara nang dalam-dalam daripada ilmu tauhid. Kada mengerti. Jadi untuk orang-orang yang umum, dan itu yang wajib mereka yakini bahwa Allah itu bersifat wujud ada. Itik sudah. Wa daqaiqul ahkam, dan hukum-hukum yang halus-halus. Fa innaka law tatabba'tahum, bahwasanya engkau jikalau meneliti akan mereka orang awam. Piha pada daqaiqul ahkam, lama ra'aita, niscaya tidak kamu lihat salatahum sembahyang mereka salihatan patut alal mazhab, atas mazhab, min ikhrajid dat wa ghairi dzalik. Kita tamun hakun meneliti, mencermati bacaan orang awam, dengarkan bacaannya, bilang kada pas menyambat huruf daripada makhrajnya, terutama dat nangali. Kita perhatikan bacaan tasyahudnya, bilang kada pasnya. Amun kita meneliti menurut satu mazhab. Bal idza hamalahum mazhabun, tetapi bila ada yang menanggung akan mereka satu mazhab, patrukhum ala ma hum alai, tinggalkanlah, biarkan mereka atas keadaan yang mereka atas keadaan itu. Orang awam ada sembahyang, kita perhatikan. Mazhab Syafi'i sembahyangnya ini salah. Di mazhab Hanafi sembahyang itu bujur aja letakannya. Kada usah kita merubah mazhabnya itu, kada usah. Wa illa, jikalau tidak, syaddatta alaihim, engkau mempersulit mereka. Ini orang-orang awam, orang-orang yang kesibukannya bekerja, orang-orang kesibukannya bertani, kesibukannya berdagang, kesibukannya pegawai. Itu kada perlu secara rinci mengetahui hal-hal seperti itu. Artinya apapun tingkah laku perbuatannya, apabila ada dibenarkan oleh satu mazhab daripada mazhab-mazhab yang diakui, kada usah diingkari. Kada usah diingkari. Ada sembahyangnya macam ini. Nah, ini menurut mazhab yang mu'tamad ini salah. Tapi ada kaul yang membolehkan atakannya, ada kaul yang kada usah ditagurinya. Kada usah ditagur. Nah, lain halnya orang yang beristilah menuntut ilmu itu lain lagi. Ini ammah, orang awam, orang umum. Wa illa, jikalau tidak, syaddatta alaihim, engkau mempersulit mereka. Wala amkanaka, dan kada mungkin akan engkau antuhassila minhumul matlub, engkau hasilkan daripada mereka itu yang dituntut. Wa kadza fil aqaid, demikian pula pada akidah. Akidah. La tazkur lahum, jangan kamu sebutkan bagi orang-orang umum syai'an, sesuatu, minal khafaya, daripada nang samar-samar piha pada itu akaid. Bal tara ahadahum, bahkan engkau lihat salah seorang mereka yaqul, berkata, Allahu ma'ana, Allah bersama kami, ujarnya. Allahu nazirun ilaina, Allah selalu mengawasi, memandang kami. Wa nahwa dzalik, faktafi minhum bidzalik, cukuplah kamu dengan mereka yang demikian itu. Kalau mereka itu mengetikatkan jadinya Allah itu selalu bersama kami, Allah selalu mengawasi kami, cukup sudah. Kada perlu lagi dirinciakan. Allah mengawasi kamu lawan ilmunya kah, lawan penglihatannya kah? Nah, kada perlu lagi ini tuh. Bila yang mengetikatkan jadinya Allah mengawasi kami, itu cukup sudah. Kada perlu dirinciakan lebih jauh lagi. Karena mau dirinciakan banyak pulang perinciannya. Allah mengawasi bisa dengan ilmunya, bisa dengan pendengarannya, bisa dengan penglihatannya, bisa dengan zatnya. Itu kebanyakan kisahnya. Bila orang yakin bahwa Allah mengawasinya, selamat sudah inya. Faktafi minhum, cukuplah kamu daripada mereka, bidzalik, dengan demikian itu, untuk orang-orang umum. Wa qala nafa'allahu bihi, berkata lagi beliau, ma yatakallamu fil qadha wal qadar wa fir raja ma'al ammah
tidak berbicara tentang takdir, tidak berbicara tentang harapan-harapan bersama orang umum fi hadzal zaman, pada ini masa, illa ahmak, kecuali orang bodoh. Jadi artinya di masa sekarang ini jangan hendak berbicara mengenai sifat-sifat pelajaran-pelajaran tentang takdir, tentang keputusan Allah, tentang raja mengharap rahmat Allah. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang bicara luar biasa tentang raja. Atau contoh dalam Ihya disebutkan ada hadis Rasulullah yang artinya, kalau orang-orang yang berbuat dosa itu ingat kepadaku, ujar Allah, aku hapuskan dosanya. Nah, ini hadis termasuk dalam babur raja, bab memberikan harapan. Ini hadis kalau dibuka ke tengah umum membahayakan mereka. Nah, hadis-hadis seperti itu kadang dibicarakan, kadang membicarakan pada ini masa, illa ahmak, kecuali orang yang bodoh. Masalah takdir, masalah qada, itu kadang perlu dirincikan, disebarkan, diterangkan secara detail kepada orang umum. Cukup bahwa diterangkan bahwa segala sesuatu itu terjadi pasti melalui takdir dan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lebih rinci kada usah lagi. Ma yatakallamu fil qada wal qadar, dan tidak berbicara tentang qada wal qadar, tentang takdir, wa fir raja, tentang raja, ma'al ammah, serta orang umum. Di hadaz zaman, pada ini masa, illa ahmak, kecuali orang yang bodoh. Intaha min tasbitil fuad. Nah, ingat situ, wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.